Halo, Kapten speaking. Welcome to Antariksa Invader. Gue lagi mau bahas chapter 985 yang baru aja rilis bersama rekan gue, Commander Syrup. Gila gak sih chapter ini? Iya, yeah. Dark banget ya, dark banget. Dark banget. Kita masuk nih ke key event yang pertama. Di sini key event yang pertama ini adalah Kanjuro ketemu sama Red Scabbard akhirnya. Nah, di sini bisa lo lihat ada Kanjuro bersama gabungan gifters dan samurai ya, yang kayak kalau kata si Izo sih, samurai ini gambar tangannya dia, yang warrior tanpa kepala ini. Ketemu Kanjuro lagi tuh kayak Kanjuro ini mulai menjelma jadi salah satu karakter yang ada di dalam satu kategori dengan siapa? Spandam. Lalu yang annoying gitu ya. Karakter-karakter yang pengen gue tampol gitu. Iya. Yeah. Tipe-tipenya tuh. Tapi kalau yang di panel yang mereka berjejer banyak itu, di bagiannya Kanjuro di paling kanan itu ada karakter yang mirip sama itu deh. Siapa? Karibo ya. Kayak adiknya lah. Iya, adiknya Karibo. Jadi di sini sih yang juga gue notice tuh badannya si Nekomamushi sama si Inuarashi tuh udah dimodif ya. Udah dimodif ya. Jadi Nekomamushi tangannya jadi tembakan, terus si Inuarashi kakinya jadi pedang. Tapi di sini mereka kelihatan akrab ya. Si siapa? Inuarashi sama Nekomamushi. Padahal kan sebelumnya mereka kelihatannya kayak dikesankan benci satu sama lain gitu. Sedangkan di sini mereka kayak bercanda gitu kan. Itu menarik sih. Apa ini ya? Apa karena ada faktor nostalgia ya? Kayak mereka bareng lagi sama Red Scabbard, terus kayak balik lagi ke zaman dimana mereka tuh sebenarnya dulu tuh bersahabat gitu. Iya. Bisa jadi susah senang bersama. Bisa jadi pas mereka kayak benci satu sama lain yang di Arcming itu semacam punya penyesalan gitu kan. Jadi makanya kayak bisa jadi ya. Regret yang meretakkan hubungan mereka gitu. Tapi setelah sekarang semua udah berkumpul, mungkin mereka cair lagi gitu kan. Iya juga ya. Karena kan sebenarnya pemicu mereka berantem tuh ya karena salah satunya mereka guilty Oden sampai mati ya. Merasa bersalah ya. Merasa bersalah gitu. Tidak bisa melindungi Lord mereka. Lo ada tanggapan lain nggak? Kayak ini armor Kiku beda sih. Kayak mengingatkan gue pada game yang baru aja rilis, Ghost of Tsushima. Oh iya. Kalau gue mengingatkan sama armor yang Luffy pakai tapi sekarang nggak jadi dipakai. Oh iya. Kan yang pas baru awal-awal rencana kan dia dikasih armor kan. Tapi ujung-ujungnya nggak dipakai juga sekarang. Iya. Oke, kita lanjut ya. Lo ada tanggapan lagi nggak buat key event yang pertama ini? Di sini sih yang gue lihat itu sih ya, maksudnya Kanjuro kan banyak yang ngeteorin kalau dia mungkin ada kesempatan buat berbalik gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sini ini sih kemungkinan besar sih dia bakal full villain mode gitu ya. Maksudnya kayak kan banyak yang berharap kayak kenapa dia nggak ngasih tahu beberapa detail pas dia ngelapor ke Orochi, atau emang detail tersebut dia nggak paham betul makanya nggak dilaporin. Kan jadi karena scene itu banyak yang ngeteorin kalau mungkin Kanjuro punya rencana sendiri gitu di balik gila, double agent perkhianatan gitu. Iya, tapi kalau di sini sih gue ragu dia bakal lolos ya. Maksudnya gue kalau para gifter ini sih gue yakin banget mereka bakal kalah lah di tangannya Izo, Kapsu, para Red Scabbards. Ya gue juga penasaran sih dengan apa sih akhirnya Kanjuro nih bakal kayak gimana ya? Ntar kayak apakah dia akan terbunuh, lalu siapa yang akan, nggak tahu ya, mungkin akan satisfying banget buat para pembaca kalau akhirnya Kanjuro ini ntar bakalannya duel sama siapa? Sama Kinemon. Yeah. Oke, kita lanjut ya ke key event selanjutnya. Key event selanjutnya adalah dialog Luffy dan Yamato. Yang jelas sih di sini kita kan di podcast edisi sebelumnya sempat berteori kalau Yamato bakal join sama Straw Hat. Ternyata kalau dari percakapan ini sih gue malah nangkep kayak si Yamato yang propose ke Luffy supaya dia direkrut gitu. Iya juga. Tapi ditolak sama Luffy, iya gak sih? Kayak I had thought you will accept me on board your ship. Jadi kayak seolah-olah si Yamato itu pengen join tapi kayak di reject gitu sama si Luffy. Iya gak sih? Menurut lu gimana? Menurut gue sih mungkin belum 100% reject ya, karena di sini dia belum bilang no atau menolak. Dia cuma nanya, bukannya Oden itu yang maksudnya disukai orang sama semua orang gitu kan. Maksudnya dalam artian mungkin disukai sama semua warga Wano gitu kan. Jadi harusnya kan kalau dia ingin menjadi Oden dia harus stay-nya di Wano gitu. Tapi mungkin di sini kalau si Yamato bisa ngasih argumen
kenapa dia harus join sama Luffy, mungkin dia bakal diterima kan, kayak Robin aja kan, meskipun dia sebelumnya pernah melakukan kesalahan, dia tetap diterima. Ya mungkin ya tentu aja nanti alasan diterimanya adalah karena dia ingin membuka border Wano. Iya. Atau nggak bisa juga dia ingin ibaratnya apa ya, merasakan adventure-nya Oden melalui logbooknya itu kan, jadi atau dia kan bilang kayak dia 20 tahun kebebasannya direnggut. Iya. Yang mana sih bagi gue juga mungkin mengindikasikan umurnya 20 something gitu. Ya, kayak dia dari kecil nggak sih? Dia bilang since I was 8 bukan sih? Since I was 8 years old, I was forced to stay in this island. Nah sekarang 20 tahun, berarti mungkin umurnya sekarang 28 tahun ya harusnya. Iya. Kemungkinan besar dia mungkin diambil kebebasannya kan, dia bilang it's been 20 years, ini mungkin sejak eksekusi Oden ya, karena mungkin pada saat itu dia mengekspresikan secara terbuka kalau dia terinspirasi sama Oden ke Kaido kan, makanya makanya mungkin karena Kaido kesel habis dihajar baru dia digorong ya kan, dia bilang gitu. Kita mau oppose him, he will beat me up. Jadi mungkin kalau di summary ya ada beberapa clue yang mungkin bisa jadi argumen pendukung kenapa Yamato bakal join sama Straw Hats. Yang pertama ya dia ingin merasakan kebebasan, pengen merasakan adventure gitu. Iya. Dan sementara Luffy kan sebenarnya kayak orang yang mengendorse kebebasan banget kan orangnya. Terus yang kedua ya mungkin bisa jadi kayak, walaupun ini belum terkonfirmasi, bisa jadi Yamato ingin membuka border Wano, dan di akhir arc Wano ini kayak mungkin Wano nggak jadi kebuka gitu, bordernya belum tentu kebuka. Ya gue nggak tahu juga sih. Tapi at this point masih ada harapan Yamato bisa join Straw Hats sih. Belum yang sama sekali tertutup kemungkinannya, ya nggak sih? Iya. Habis juga kalau lihat muka Yamato kalau lagi marah gitu mirip Nami ya. Kayak Nami lagi marahin. Gue baru mau bilang gitu. Kayak karakter itu mirip Nami gak sih? Iya, karena warna rambutnya kalau di komik kan putih gitu kan, cerah gitu kan. Jadi mirip banget kalau nggak ada detail tanduknya. Yang lebih mirip tuh juga karakternya gak sih, Judasnya itu loh. Iya. Iya sih. Mungkin kalau dia join sama Luffy, ya dia bakal bareng Nami marahin Luffy ya kalau dia melakukan hal bodoh. Kalau misalnya lo lihat di bawah kan kayak awalnya si Luffy pengen ngelepas si borgolnya si Yamato, cuma kayaknya nggak jadi kan. Soalnya di panel terakhir tuh kalau lo perhatiin si borgolnya itu masih kepasang gitu di tangannya Yamato. Nah bisa jadi nanti tuh simbolis dia joinnya tuh waktu Luffy ngelepas rantai borgolnya gitu. Bisa jadi sih. Tapi antara nggak jadi atau belum sempet, karena kan ketika mereka lagi ngobrolin itu tiba-tiba ada suara apa nih, akhirnya mereka ngintip. Atau juga si Yamato kayak bingung, kayak apa sih maksudnya dia bisa ngelepas. Mungkin si Yamato nggak tahu kalau ada kekuatan yang bisa Haki ngelepas gitu ya. Iya, dia mungkin nggak tahu tentang kekuatan kayak gitu. Gue masih penasaran aja sih, maksudnya kalau si Yamato ini join sama Luffy, maksudnya role dia sebagai apa? Nah, terus kekuatan utamanya mungkin belum dilihatin sih, tapi kalau dia zone user lain selain Chopper kan mungkin bakal keren juga sih, soalnya kan dia benar-benar tipe yang fighter dibanding Chopper. What if, tapi udah ada navigator sih si Nami, cuma maksudnya what if kalau ya mungkin karena si Yamato ini udah lama banget pegang jurnalnya Oden gitu ya. Gimana kalau dia mengerti seluk-beluk petunjuk menuju Raftel gitu, jadi kayak dia semacam guide-nya Luffy yang menghubungkan. Bisa jadi sih. Dan mungkin juga bisa aja kayak dia temporary aja, kayak kayak Oden ya. Selama Luffy menuju Raftel dia join, tapi nanti waktu udah beres dapat One Piece dia balik lagi ke Wano gitu, karena kan tujuan dia ingin membuka border Wano kan. Iya. Oke, kita lanjut ke key event selanjutnya, yaitu yang ditunggu-tunggu, speech-nya Kaido. Jadi speech-nya Kaido ini sendiri banyak banget informasi yang disampaikan ke pembaca. Yang pertama, gue ingin bahas poin di mana Kaido bilang dihapusnya Shichibukai adalah indikasi kalau Merin itu udah pede ngehadapin Yonko. Gila, bener juga sih. Kayak kalau nggak salah tuh Merin lagi mempersiapkan suatu kru khusus yang pasukan-pasukannya itu
didesain sama Vegapunk, ya nggak sih? Lu ingat gak? Namanya tuh, aduh gue lupa lagi namanya. Nah, lalu habis itu Kaido bilang, tenang aja untuk merespon, maksudnya kayak walaupun mereka nggak tahu seberapa kuat ya, kayak Meren itu bisa pede banget ngehapus sistem Shichibukai dan mereka udah pede dengan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Yonko. Kaido nggak tahu nih seberapa kuat Meren, tapi untuk jaga-jaga dia membuat langkah antisipasi dengan cara membentuk aliansi dengan Big Mom. Ambisius juga ternyata Kaido ya. Itu yang nggak terduga sih. Soalnya gue kira kan kayak Kaido tuh ya udah brute force sama apa yang dia punya aja. Ternyata dia juga memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Iya. Tapi kalau Blackbird itu kan emang kelihatan banget ya, kayak he's seeking power gitu. Kayak dia pengen punya dominasi di universe One Piece ini. Kalau gue lihat Kurohige tuh kayak Rock Descendant gitu deh. Dia pengen nguasain dunia gitu, bukan jadi raja bajak laut, ya kan? Iya, dia pengen power lah itu. Nah kalau si Kaido ini menurut lu dia tuh nyari apa sih? Gue rasa dia cuma pengen chaos sih. Gue jadi mikir di bawah informasi itu kita tahu yang kayak apa, Kaido bilang the existence of the ancient weapons will surely cause chaos and fear all throughout the world. Be ready, that is the world of violence we all yearn after. Kayak di sini semacam kita dikasih tahu apa sih yang ada di pikirannya Kaido gitu. Kayak dia tuh maksudnya kayak dia mendirikan kelompok bajak laut sebesar itu, terus jual senjata. Kayak ternyata yang ada di pikiran Kaido tuh dia pengen mewujudkan dunia yang mungkin tanpa law ya, bisa jadi maksudnya kayak ya dunia yang violence aja gitu. Terus lanjut dari situ kita dikasih tahu kalau Kaido ingin ya masih in line dengan gimana caranya mengantisipasi kekuatan baru dari Angkatan Laut. Jadi selain beraliansi dengan Big Mom, menemukan ancient weapon, dia juga bilang ingin memproduksi lebih banyak lagi senjata, dan untuk supaya itu bisa tereksekusi, dia pengen bikin warga Wano sebagai pekerjanya. Dia ngasih pilihan ya. Iya, nah ini yang lead tuh terbunuhnya Orochi. Maksudnya kayak dia kan waktu bilang kayak gitu, Orochi kan langsung nyala, nyala, langsung naik tensinya. Loh bro, tunggu dulu. Kan floor capital kan teritori gua gitu. Nah, nggak ada babi bu langsung dipenggal sama Kaido. Itu banyak yang berteori kalau mungkin Orochi nggak mati gitu, karena Hydra harusnya dia punya 8 kepala. Tapi kalau dilihat kan, ketika kalau dilihat dari anime ya kan, kalau di komik kan panel per panel langsung jadi kan. Kalau dilihat dari anime itu kelihatan transisi antara dia dari orang menuju bentuk zone-nya dia kan. Jadi itu kelihatannya tuh kayak kepala utamanya itu tetap manjang, baru muncul kepala lain dari kepala utama. Nah makanya ketika dia dalam bentuk manusia, kemungkinan besar kepalanya mungkin cuma satu. Iya, makanya kalau teori bilang mungkin Orochi belum mati karena dia Hydra, kemungkinan sih nggak juga ya. Bisa jadi ini kayak langkah pertama dari Oda untuk menunjukkan One Piece menuju tema yang lebih dark gitu. Jadi ketika perang-perang berikutnya, kalau ada karakter yang mati itu jadi lebih biasa gitu. Jadi mungkin di sini awal dari kalau karakter-karakter besar itu mati menjadi hal biasa dibandingkan sebelumnya kan kayak cuman pingsan atau KO aja gitu kan. Karena kayak yang lu bilang di podcast sebelumnya, kalau misalnya ada karakter yang mati itu pasti semacam pivot moment gitu yang menentukan development dari suatu karakter gitu. Nah, sementara kayak mungkin ini jadi titik awal di mana karakter mati itu jadi biasa gitu ya. Iya. Apalagi kan bentar lagi bakal ada perang yang besar kan. Jadi kalau karakter-karakter kayak gini tidak diliatin mati gitu, gue rasa sih cukup aneh gitu. Kenapa? Karena kan mereka perang ini kan benar-benar dua pihak atau beberapa pihak yang pengen pihak satunya itu mati atau hilang gitu kan. Nah mungkin di sini jadi semacam contoh. Habis itu juga kalau gue lihat-lihat scene dari Kaido speech ini mirip banget sama scene ketika perang di Marineford gitu. Ketika Sengoku lagi ngasih speech tentang apa itu bahayanya si Ace terhadap dunia kan, karena dia adalah anaknya Roger. Di sini kelihatan kayak di situ ada sebuah pimpinan sebuah organisasi
habis itu ada orang yang siap dieksekusi, ya kan? Habis itu banyak yang nonton. Habis itu di scene berikutnya Luffy jalan dengan seorang teman yang waktu itu Ivankov, sekarang Yamato. Itu menurut gue mirip banget sih. Iya, agak paralel gitu. Iya, meskipun di sini lebih chaos aja gitu karena udah ada langsung mati tanpa babi bu. Iya. Gue jadi ingat sebenarnya juga ada salah satu alasan yang membuat kenapa Eiichiro Oda itu nggak pernah matiin karakternya, walaupun itu karakter antagonis, dan ujung-ujungnya pasti excuse-nya tuh kalau karakter antagonis ya pasti kalahnya tuh ya ditangkap Merin gitu, dia nggak mati tapi di penjara gitu kan. Iya. Itu kalau nggak salah tuh karena nenek, jadi waktu Eiichiro udah bikin komik ya dia ngeliatin kan ke neneknya, terus neneknya bilang, apa sih kok komiknya violence gini dong, jangan ada yang mati dong. Nah itu kalau nggak salah itu permintaan neneknya Eiichiro udah. Iya. Oke. Gue inget gitu. Oke, jadi Kaido ingin memproduksi lagi lebih banyak senjata, lalu membuat warga Wano sebagai pekerjanya. Dan di sini Orochi merasa otoritasnya terganggu, dan waktu dia berusaha protes langsung dipenggal tanpa babi bu sama si Kaido. Gue juga kalau komentar gue sih awalnya sih gue juga merasa kayak cepet banget ya langsung ngira paling nggak bakal mati karena dia kan Hydra. Cuma kalau dipikir-pikir lagi dari segi cerita, apalagi di bawah kan dikasih tahu kalau misalnya Yamato ada potensi dia yang akan diproyeksikan menjadi penguasa Wano selanjutnya. Atau juga di sini kan masih ada Momonosuke kan. Jadi paling nggak sebenarnya nanti tuh cepat atau lambat memang dari segi cerita karakter Orochi ini akan tersingkir. Walaupun kita nggak tahu tersingkirnya apakah dia akan ditangkap buat government atau ditangkap angkatan laut. Sementara angkatan laut kan sebenarnya nggak punya urusan dengan Wano gitu kan. Jadi mungkin gue melihat scene ini tuh pas aja gitu, kayak momen dimana Orochimaru keluar dari Orochimaru Naruto. Orochi keluar dari peta konflik yang ada di Wano ini untuk memberi posisi Shogun Wano itu sekarang lagi kosong gitu. Tapi itu juga bisa mengindikasikan kalau sekarang Marin bisa bertindak. Kenapa? Karena Wano sekarang dengan matinya Shogun bukan menjadi negara yang lawful gitu, melainkan negara yang dipimpin oleh pirate. Ya kan? Lagi vacuum of power ya. Iya, makanya itu yang bisa menjadi tujuan dari Marin untuk mengintervensi. Karena kalau ini dibiarin pun berarti kan Kaido bakal bisa nguasain Wano, meskipun Yamato yang bakal jadi shogunnya Wano setelahnya kan. Tapi kan in essence teritori Wano bakal dikuasain 100% oleh Beast Pirate gitu. Makanya itu pasti menurut gue bakal jadi tujuan dari Marin untuk mengintervensi. Makanya mungkin ini bakal jadi perang gede banget sih. Dan ini jadi jelas kan, kita sebelum bertanya-tanya kan, Marin kalau ke Wano bakal untuk apa gitu. Dan ini bisa menjadi salah satu alasan yang sangat jelas konkret gitu. Iya, motif yang solid gitu ya untuk memberi alasan kenapa angkatan laut sekarang harus ke Wano. Jangan-jangan dulu juga emang sengaja tuh angkatan laut sama world government kayak mereka punya agen sebenarnya di Wano, punya agen di Wano. Dan emang sengaja dibiarin, gak dicawe-cawe, karena ya sekarang shogun yang legitimate atau penguasaan yang legitimate adalah Orochi, bukan Kaido gitu. Kayak udah biarin aja dulu, masih ini Wano, terlepas dengan deal di belakang layar ya. Di belakang layar ya, karena kan ternyata terungkap juga kayak mereka supply senjata ke world government gitu kan, ke angkatan laut. Ya udah, jadi kayak betul kata lo, jadi kayak ini dengan terbunuhnya Orochi akan jadi semacam motivasi yang solid dari pihak angkatan laut buat masuk ke Wano sekarang. Menarik banget sih. Oke. Jadi Orochi mati, tuh ada Onyawaban kayak Lord Orochi kayak dia kaget. Sementara Big Mom senang-senang aja. Ini kalau di sini dilihat kayak di mana si Kaido itu dapat pedang, ternyata pedangnya King ya. Pedangnya King, dia kan masih. Nah di sini gue juga gue nggak tahu Onyawaban ini, karena kalau misalnya dia loyalis Orochi, terus Orochi dibunuh sama Kaido, menarik. Semacam ada gium itu loh, kayak musuh dari musuhku adalah temanku. Nah kemana? Bisa jadi dia. Jadi kayak bisa jadi sekarang gak pindah ke pihak Luffy, tapi karena mereka punya common enemy, ya udah. Jadi sekarang mereka jadi ngelawan Kaido gitu. Tapi bisa juga gini, mungkin
Oniuba Wansu ini loyal terhadap Shogun kan. Habis itu kalau dilihat-lihat Shogun yang paling legitimate yang bukan self proclaim dari ya Kaido yang isi Yamato itu, berarti yang paling mungkin adalah Momonosuke kan. Bisa jadi dengan matinya Orochi ini dia bakal berbalik jadi jadi Momonosuke karena untuk mungkin selain meredeem mereka terhadap Oden, mungkin juga untuk membalas kematian Orochi gitu kan. Karena di sini dilihat Momochi belum ada indikasi bakal diapa-apain sama Kaido kan. Atau ini kan sebenarnya Luffy sama si Yamato kan ngelihat layar kan, ngelihat proyeksi dari Nenen Mushi. Kayak gue nggak tahu sih apakah mereka bakal sempat ke tempat eksekusi atau enggak. Cuma mungkin bisa jadi Luffy nggak sempet, tapi nanti yang nyelamatin Momonosuke itu justru si Oniwaban ini kan dia kayak ninja gitu kan. Jadi kayak yang juga menjadi turn point di mana Oniwaban sekarang jadi anak buahnya si Momonosuke. Itu mungkin banget sih. Ya di situ kita ngelihat ekspresi si, gue lupa lagi namanya siapa sih. Gue selalu ingatnya dia adalah leader Oniba Wansu. Iya. Aduh, namanya itu benar-benar tidak penting. Ya mungkin penting sih, cuman kayak tidak gampang diingat. Oke. Ya di sini Kaido mengannounce supaya warga Wano itu milih mau join ke Kaido atau mati gitu kan. Iya. Yeah. Dan di sini gue sebenarnya kalau lu lihat ada suatu formula di setiap arc One Piece itu di mana kayak ujung-ujungnya itu kayak konflik antara si protagonis utama dengan antagonis utama tuh dibatasi oleh suatu deadline. Kayak misalnya contohnya waktu di Dressrosa itu dibatasin sama Torikago sama si sangkar burungnya si siapa? Doflamingo. Jadi kayak Luffy ini harus ngalahin Doflamingo sebelum si Torikago ini ngegencet semua orang gitu kan. Yeah. Lalu misalnya di Arabasta kayak Luffy harus ngalahin si Crocodile sebelum bomnya meledak. Terus juga di Skypiea Luffy harus ngalahin Enel sebelum dia ngehancurin Skypiea gitu kan. Nah di sini sih gue belum dapet yang akan jadi concern utamanya nanti apa yang akan ngebatasin kenapa Luffy harus segera mengalahkan Kaido, itu belum terlihat sejauh ini. Tapi udah mulai ada arah-arah menuju ke sana kalau warga Wano mulai udah diopres secara terbuka nih sekarang sama Kaido. Kalau sebelumnya kan ya udahlah, konfliknya tuh kayak jadi ada kelas-kelas di dalam Wano gitu, kayak gara-gara ada Kaido dia menguasai semua resource, akhirnya jadi ada warga yang nggak bisa mengakses resource secara adil walaupun mereka bekerja gitu. Karena dikuasai secara sepihak oleh pihaknya Kaido sama Orochi. Jadi kan tercipta kelas-kelas kan di dalam Wano. Nah, tapi ya udah gitu aja. Nah, sekarang dengan Kaido memaksa semua warga Wano menjadi pekerja dia, jadi kan sekarang dia udah mengopres secara direct gitu. Yang mana membuat akhirnya jadi motif utama Luffy juga nanti untuk menyelamatkan Wano gitu kan. Dengan Kaido kayak gini, ketika Luffy mengalahkan Kaido, judulnya akan Luffy menyelamatkan Wano gitu kan. Sebelumnya kan kayak membunuh Kaido adalah jalan ninjaku gitu kan. Itu doang motif utamanya. Kayak itu jalan ninjanya Lau dan Kid juga kan, pengen ngalahin Yonko aja. Nah, sekarang kan jadi kan frame-nya berubah gitu, jadi shift. Cuma ya itu sih gue belum mendapatkan yang akan jadi deadline kenapa Luffy harus segera mengalahkan Kaido nanti. Bisa jadi nanti kan ini para samurai pengikutnya Orochi kan udah dikasih pilihan ya. Habis itu kan kita tahu di antara gerombolan atau crowd yang ada di sana itu kan udah ada tim infiltrasi dari samurainya Red Scabbard kan. Bisa jadi dengan datangnya Luffy dan Yamato ini untuk mengkonfrontasi Kaido, dan pasti tujuan utamanya, Momo ada di situ, gue harus nyelamatin kan. Terlepas dari nanti dia bakal diselamatkan oleh Oniba Wansu yang kita teorikan tadi atau tidak. Mungkin di situ juga tim infiltrasi samurai bakal bakal bertindak, dan ketika pasukannya Orochi ini tahu, bisa jadi mereka bakal berbalik untuk mendukung cause-nya dari Red Scabbard untuk mengalahkan Kaido. Karena kan ketika sebuah pasukan sudah kehilangan leadernya, mereka bakal bingung kan. Mereka mungkin bakal memilih mana yang lebih baik di antara dua pilihan. Kalaupun dua pilihannya itu buruk, mana yang lebih baik di antara dua pilihan yang buruk. Iya. Habis itu kalau mereka mengikuti Red Scabbard kan mereka bisa tetap hidup sebagai warga Wano atau sebagai samurai, dibandingkan mengikuti Kaido sebagai bawahannya pirate gitu kan. Nah oke. Jadi setelah Orochi mati, itu kita juga ya setelah si Kaido mengannounce sekarang warga Wano harus kerja di bawah dia.
Nah, dia juga di sini menyatakan secara terbuka ingin mengambil alih Wano, ingin menguasai Wano, tapi nggak megang kekuasaan secara langsung. Kayak dia pengen Wano ini dikuasai dengan cara naruh Yamato di posisi shogun, lalu ganti nama Wano jadi New Onigashima. Kayak puppet government gitu ya. Puppet government. Iya. Kayak kenapa? Maksudnya kayak ini juga sebenarnya gue dari dulu juga bertanya-tanya sih. Maksudnya sejak gue tahu kalau misalnya Kaido itu ada di Wano dan dia ya semacam menguasai Wano tapi di balik layar. Gue bingung kenapa sih dia mau jadi, kalau bukan bawahannya Orochi paling nggak posisi setara lah. Gue nggak melihat dia pengen ada di bawah dominasi orang gitu. Ini buktinya si Orochi nentang otoritas, nentang dikitnya langsung ditebas kan sama si Kaido. Jadi gue jadi bertanya-tanya kenapa selama ini Kaido tuh udah nggak menyingkirkan Orochi gitu. Mungkin salah satu alasannya yang gue baru aja kepikir setelah chapter ini, yang pertama karena dia emang lagi nunggu waktu dimana Yamato bisa nge-take over. Nah, jadi ada beberapa cost yang saling simultan gitu. Jadi sementara menunggu Yamato nanti bisa ngambil Wano, Kaido juga Orochi juga ngebantu bisnisnya gitu, kayak dia ngejualin senjata, dia juga beroperasi untuk ngejual set. Jadi maksudnya Kaido nggak ngerasa ya ntar aja lah. Maksudnya Orochi juga nggak ada apa-apanya, kayak gue bisa mengambil kekuasaan ini setiap saat. Tapi karena sekarang Orochi masih menguntungkan dan emang belum waktunya aja, jadi ya udahlah ntar aja lah gitu. Mungkin gue ngeliatnya gitu sih. Dan mungkin kedatangan Luffy dan Big Mom itu mempercepat rencananya dia ya untuk men-take over Wano. Atau sebenarnya juga ada beberapa event yang akhirnya memaksa Kaido ya it's time gitu. Pertama yaitu si pabriknya dihancurin Luffy, terus sekarang Merin udah punya kekuatan baru, terus juga ya itu banyak event yang membuat Kaido merasa udah waktunya untuk ambil alih Wano nih sekarang gitu. Tapi gila juga sih. Menurut lu gimana? Menurut gue ya mungkin si Kaido ini pengen tetap menjadi leader sebuah pirate ya. Kenapa dia akhirnya di New Onigashima pun tetap bikin puppet government dengan menggunakan Yamato gitu kan. Karena mungkin dia nggak pengen terkekang dengan status dia harus ngontrol sebuah negara gitu. Makanya dia ngasih ke Yamato gitu. Karena kan kita juga tahu Yamato anaknya kan. Jadi mungkin otoritasnya nggak bakal ditentang sama siapapun dibandingkan kalau dia ngasih kayak king atau queen gitu jadi posisi Wano gitu kan. Ya itu sih gue yang kayak padahal maksudnya Yamato itu sudah terang-terangan nggak suka dengan Kaido dan ingin mewujudkan apa yang diperjuangkan Oden selama hidup, tapi kayak Kaido masih pengen aja Yamato jadi penerus dia gitu. Kayak gue masih belum mengerti kenapa harus Yamato gitu. Walaupun dia memang punya hubungan darah gitu ya, tapi kan hubungan di antara mereka berdua sebenarnya nggak rukun. Kayak bisa jadi, maksudnya apakah Kaido tidak mempertimbangkan ketika kekuasaan dikasihin ke Yamato, kayak dia malah nggak Yamato malah revolt ke Kaido gitu kan. Nah mungkin dia anggapnya kayak Yamato kan dia nggak punya kayak pasukan pribadi gitu kan. Makanya habis itu juga selama hidupnya Yamato kan dia selalu di bawah tekanannya Kaido dan si Yamato nggak bisa ngelawan kan. Mungkin karena itu kayak dia punya power yang lebih rendah juga untuk bisa ngalahin Kaido ketika dia pengen berontak gitu. Dibandingkan kalau kayak King atau Queen, bisa aja kalau ibaratnya salah satu dari Three Calamity itu yang jadi pemimpin Wano, habis itu tiga-tiganya punya kesepakatan untuk ayo kita ngalahin Kaido gitu kan. Mereka bisa punya banyak pasukan gitu dan punya banyak influence dibandingkan kalau Yamato. Soalnya kan Yamato selama ini kan ya udah kerjanya dikurung, habis itu kayak ibaratnya dikekang banget gitu. Dia nggak punya power. Jadi sebagai puppet tuh, sebagai boneka pemerintah benar-benar pas banget gitu dibandingkan kalau orang-orang lain. Kayak misalkan Queen kan kelihatannya kayak dia people person banget gitu. Dia orang-orang yang ibaratnya akrab banget dengan orang-orang kan, dilihatin dari kayak pas dia manggung habis itu banyak yang senang sama dia ya kan. Nah let's say berarti kan Queen pengen berontak kan berarti banyak yang dukung dia kan. Apalagi kalau Queen gabung sama orang-orang lain gitu. Maksudnya gitu dia punya otoritas power yang kalau mau berontak lebih tinggi dibanding kalau Yamato. Yamato aja kan ketika disuruh semua nyari kayak ibaratnya ya udah dia kelihatannya tuh kayak semacam buronan gitu. Jadi kayak
nggak ada yang Nggak ada yang dia iya. yang ngedukung gitu, kayak bodyguard 1-2 pun nggak ada gitu kan dibanding Queen atau yang Three Calamities lain. Tapi itu juga membuat menjadi semakin questionable karena dia nggak punya power dibanding yang lain. Kecuali dia hanya boneka. Artinya maksudnya orang-orang tahu bahwa yang berkuasa Kaido, sehingga para gifters dan lain-lainnya ini, para Beast Pirates, mau diarahkan oleh Yamato karena mereka tahu sebenarnya ngarahin Yamato adalah Kaido. Dan kalau menentang Yamato artinya menentang Kaido gitu kan. Iya. Yeah. Gue penasaran kayak, menurut lo, ya karena borgolnya itu kan batu laut ya. Menurut lo Yamato makan buah iblis nggak? Kalau menurut gue sih pasti sih, karena gue ragu banget bawahannya Kaido siapapun dia itu, kecuali itu ya, maksudnya yang cere-cere yang belum dapat belum dapat kesempatan untuk makan Smile, itu nggak makan buah Zoan, at least ancient lah. Ibaratnya ini anaknya dia kan, pasti untuk dia menjadi posisi dia disiapkan sebagai shogun berikutnya gitu. Pasti Kaido tahu kekuatannya dia kayak gimana kan. Karena kalau dia cuma kekuatan ibaratnya martial arts doang atau kayak serangan-serangan fisik biasa doang, gua rasa sih tidak mencerminkan Beast Pirate itu seperti apa gitu.